Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Lo Sheng dengan cepat melewati pintu sempit dan langsung jatuh. Saat jatuh, fokus mata Lo Sheng tertuju pada bilahnya, dan dia bisa melihat serangga besar itu menundukkan kepalanya untuk memakan biji di daunan. 100 kaki, 50 kaki, 10 kaki. Tinju Lo Sheng mulai mengumpulkan kekuatan. Membunuh! Lo Sheng terlalu bersemangat untuk mendapatkan batu kehidupan. Bahkan jika hanya ada satu batu kehidupan di serangga besar ini, Lo Sheng akan membunuhnya. Jadi dalam serangannya, Lo Sheng membawa kekuatan pukulan yang kuat dan mengaktifkan kekuatan 500 sisik naga secara bersamaan. Dan pukulan ini mengenai punggung serangga besar secara langsung. Tetapi pada saat Lo Sheng mendekat, serangga besar itu sepertinya memiliki firasat khusus. Kedua kaki belakangnya tiba-tiba menendang, tetapi berguling. Selanjutnya, dia menghindari pukulan ini. Kekuatan besar di tangan Lo Sheng langsung mengenai daun, dan daun besar itu berbentuk terus-menerus saat dihubungkan di daun di sebelahnya. Sekarang, serangga besar itu menjaga jarak 2 kaki dari Lo Sheng, masih mengayunkan kaki depannya yang tajam, dan bahkan terus memprovokasi Lo Sheng. Lo Sheng memandangi pedang di bawah kakinya. Pukulan tadi menyebabkan banyak retakan pada daunnya. Tetapi ketika dia meliriknya, dia masih tidak menemukan batu kehidupan yang mentah, yang menunjukkan kekerasan tubuhnya sudah sebanding dengan senjata suci, dan dicampur dengan kekuatan mengerikan ini. Bahkan tanpa meminjam beliung penambangan, itu sudah cukup untuk menghancurkan daun di tingkat ke-30. Tentu saja menggunakan beliung penambangan akan menghemat lebih banyak usaha. Memprovokasi saya. Mata Lo Sheng sedikit berkedip dan kakinya sedikit tertekuk. Meskipun serangga besar ini sangat fleksibel, Lo Sheng pasti bisa menangkapnya. Tepat ketika serangga besar itu masih mengayunkan kaki depannya dan mencicit, sosok Lo Sheng tiba-tiba bergoyang, tetapi dia langsung melintasi ruang dan mengulurkan tangannya untuk meraih serangga besar itu. Namun memang harus dikatakan bahwa serangga besar ini bahkan lebih fleksibel daripada rata-rata orang kuat di alam hidup dan mati. Persepsi bahayanya tampaknya sepenuhnya berasal dari naluri. Bahkan jika Lo Sheng menggunakan cara untuk melintasi ruang angkasa, dia tetap saja tertangkap oleh serangga besar ini dengan indera penciumannya yang sangat sensitif. Menyadari hal ini, dia melebarkan sayapnya selangkah ke depan dan tidak meninggalkan daun itu. Tidak bisa pergi. Pada saat melintasi ruang, Lo Sheng juga meledakkan gangguan di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meleset ke depan sejauh 2 kaki. Dan 2 kaki kemudian, tubuh Lo Sheng juga telah meninggalkan daun itu. Dan pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat mulai menarik tubuh Lo Sheng. Tetapi pada saat Lo Sheng ditarik ke bawah oleh kekuatan besar, tangannya sudah meraihnya. Kaki belakang serangga besar ini segera, serangan besar itu terus menendang-nendang kakinya. Namun seberapa besar kekuatan di tangan Lo Sheng? Selama dia ditangkap, serangga besar ini tidak bisa kabur sama sekali. Namun serangga besar ini sendiri tidak terpengaruh oleh gravitasi yang sangat besar dan dapat terbang bebas di antara dedaunan tersebut. Tapi kini Lo Sheng memegang erat kakinya, yang berarti separuh tubuh Lo Sheng sedang jatuh. Sehingga serangga besar ini terkena gravitasi Lo Sheng. Meskipun serangga besar itu mengepakkan sayapnya dengan putus asa untuk mencegah dirinya jatuh bersama Lo Sheng, dia masih ditarik ke bawah oleh Lo Sheng di bawah gravitasi yang tak tertahankan. Meski begitu, serangga besar itu masih terbang keluar dari naluri, membawa Lo Sheng berputar-putar dan terus berjatuhan. Di sisi lain, Raja Yan masih berada di lapisan daun ke-27, bekerja keras untuk menggali biji. Ada batu Yunhao yang terkubur di bawah daun ini. Biji jenis ini sangat berharga, jadi Raja Yan tidak akan melepaskannya saat ini. Dia mengayunkan beliung tambang, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh melintas melewatinya,
dan bahkan berputar-putar di sekelilingnya, yang membuat dia tertegun. Karena ada aturan yang sangat keras di ruang ini, yaitu bahkan orang kuat di alam laut dewa tidak dapat terbang, juga tidak dapat menahan kekuatan yang jatuh, tetapi baru saja dia melihat dengan jelas sebuah sosok. Jadi Raja Yan buru-buru berjalan ke tepi daun. Ketika dia melihatnya, Raja Yan memasang ekspresi keheranan di wajahnya. Saudara Tianxing? Dia melihat Lo Sheng menyeret seekor serangga hijau besar, seperti lalat tanpa kepala, terus-menerus berputar di sekitar pohon besar. Apa yang terjadi? Raja Yan merasa kepalanya pusing, namun Raja Yan bukan satu-satunya pejuang yang menyaksikan pemandangan ini. Setidaknya 2/3 prajurit sekarang sedang menambang dengan keras daun pohon besar ini. Sebagian besar jenius tingkat dewa melihat pemandangan yang tidak dapat dijelaskan ini. Sepertinya itu Luo Tianxing. Kenapa dia menyeret serangga pemakan biji? Ini bagaimana mungkin dia tidak menangkap serangga pemakan biji? Sepertinya hanya orang kuat di alam laut dewa yang pernah menangkap serangga pemakan biji. Di mata semua orang, sosok Lo Sheng jatuh dengan cepat dan akhirnya jatuh ke bawah pohon besar dan menghilang ke dalam lingkaran cahaya. Saat dia menghilang, Lo Sheng menyeret serangga besar itu dan muncul di sisi piramida lagi. Pada saat yang sama, Yu Ying yang sedang menawar dengan seorang prajurit depannya sambil tersenyum. Menurut penilaian Yu Ying, prajurit ini mungkin memiliki setidaknya 10 batu kehidupan mentah di tangannya. Dia tahu bahwa yang paling dihargai Lo Sheng adalah batu kehidupan mentah. Jadi meskipun dia kehilangan sebagian, dia harus mencari semua batu kehidupannya. Namun saat ini dia tiba-tiba mendengar suara keras, diikuti suara serangga yang tajam dan cepat. Yu Ying menoleh dan melihat, matanya tiba-tiba bergetar. Ya Tuhan, Saudara Tianxing, itu serangga pemakan biji. Para prajurit yang memperdagangkan biji di luar piramida langsung tertarik dengan pemandangan ini. Setelah melakukan perjalanan melalui luar angkasa, Lo Sheng sendiri tidak lagi terpengaruh oleh gravitasi yang kuat. Ketika serangga besar itu melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, dia langsung menyeret Lo Sheng ke langit. Tapi bagaimana Lo Sheng membuat serangga besar ini berhasil? Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia memutar pinggangnya dengan keras, tetapi kakinya tiba-tiba terangkat, dan dia berbalik dan naik ke punggung serangga besar itu. Namun reaksi serangga besar ini juga sangat lincah, karena dapat dikatakan kekuatannya jauh melampaui rata-rata orang kuat di alam hidup dan mati. Kedua kaki depannya berputar dan menusuk ke arah Lo Sheng di belakang. Mimpi! Sosok Lo Sheng sedikit bergoyang untuk menghindari dua tusukan tajam tersebut. Kemudian dia mengubah tangannya menjadi pisau dan menebas keras punggung serangga besar itu. Terdengar suara yang tajam dan kerapas di punggung serangga besar itu terpotong oleh pisau palem Lo Sheng. Kemudian sayap yang terus mengepak juga patah dan seluruh tubuh serangga itu jatuh lurus ke bawah. Pada saat jatuh, tubuh Lo Sheng sedikit miring dan dia menekuk kaki kirinya dan menekan lututnya langsung ke kepala serangga besar itu. Jadi ketika serangga besar itu jatuh ke tanah, Lo Sheng meremukkan kepalanya hancur hingga berkeping-keping. Hanya saja, serangga besar ini memiliki vitalitasnya juga sangat kuat. Bahkan tanpa kepalanya, ia terus mengayunkan keenam kakinya. Setelah berjuang beberapa saat, persendian keenam kakinya perlahan menjadi kaku dan vitalitasnya berangsur-angsur terputus. Lo Sheng menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan kemudian melompat turun dari tubuh serangga besar itu. Pada saat ini, Yu Ying sudah bergegas ke Lo Sheng. Karena terburu-buru, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan tumpukan biji di tanah ke dalam cincin Sumeru. Dia langsung menggunakan pakaiannya untuk menahan tumpukan biji di atasnya. Dia menarik ujung pakaiannya dengan kedua tangan, tetapi matanya melebar dan dia bertanya, Saudara Tianxing, bagaimana Anda menangkap serangga pemakan biji? Oh, serangga besar ini disebut serangga pemakan biji. Lo Sheng mengangguk ringan. Pada saat ini, Raja Yan juga muncul dari celah dan bergegas. Dia baru saja meninggalkan celah, tetapi melihat Lo Sheng telah menaklukkan serangga pemakan biji dengan ekspresi terkejut dan gembira di wajahnya.
Bahkan tidak hanya Rajayan, tetapi semua prajurit di pohon tambang meninggalkan celah satu demi satu dan dengan cepat mengepung Loseng. Ketika Rajayan mendengar perkataan Loseng, dia tertawa dan berkata, "Saudara, Tianxing, serangga besar ini disebut serangga pemakan biji. Ia mencari nafkah dengan melahap biji di pohon penambangan." Setelah mendengar kata-kata Rajayan, Loseng memandangi para jenius tingkat dewa yang terus-menerus datang dan ekspresi aneh di wajahnya. Bahkan jika dia mencari nafkah dengan melahap biji, serangga pemakan biji ini seharusnya tidak memiliki banyak nilai. Dan itu hanya lebih banyak biji di perut. Sebelum dia bisa menanyakan keraguan di dalam hatinya, seseorang tidak jauh dari sana berkata, "Loseng, saya menyarankan Anda untuk tidak menyentuh serangga pemakan jiwa ini. Jika tidak, Anda akan mati." Mendengar itu, Loseng sedikit mengernyit. Itu adalah suara Li Xiu, putra mahkota kerajaan Dayu. Bukannya dia hanya mendengarkan ancaman ini, lagi pula di antara para jenius tingkat dewa ini tidak ada yang bisa mengancamnya. Bahkan Li Xiu pun tidak memenuhi syarat. Agar adil, kekuatan Loseng tidak lagi setingkat dengan para jenius tingkat dewa ini. Dan ini adalah fakta yang tidak mau diakui oleh banyak pangeran dan jenius tingkat dewa. Karena Liu Xiu berani mengancamnya seperti ini, maka serangga pemakan benih ini harus banyak terlibat. Dan pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Tapi Loseng masih tersenyum tipis dan melihat keluar penonton dan jatuh pada Li Xiu. "Mati? Bagaimana cara mati?" Li Xiu pun memperhatikan dengan seksama serangga pemakan biji tersebut. Dia benar-benar tidak menyangka Loseng akan menangkap serangga pemakan biji tersebut dengan tangan kosong. Padahal serangga pemakan biji tersebut hanyalah pemakan biji berwarna hijau. Tapi kemudian Li Xiu berkata, "Serangga pemakan biji ini ditangkap oleh Master Alam Laut Dewa sendiri setiap tahun. Kapan giliran orang seperti Anda yang menangkapnya?" Mata Loseng beralih ke Rajayan dan Rajayan mengangguk, lalu berkata kepada Loseng, "Jumlah serangga pemakan biji tidak banyak, hanya ada sekitar 30 atau 40 setiap tahun. Tetapi bahkan orang kuat di alam hidup dan mati sulit untuk menangkap serangga pemakan biji ini. Jadi penguasa alam laut dewa yang kuat di antara 4 kerajaan dewa biasanya mengambil tindakan secara pribadi." "Apakah serangga ini penting?" tanya Loseng. Dalam pikiran Loseng, serangga pemakan biji ini agak aneh. Dia dapat mencari nafkah dengan melahap biji. Terlebih lagi reaksinya sangat cepat. Loseng terbang melintasi ruang angkasa dan hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Bahkan serangga itu sebenarnya bisa menghindarinya. Tapi ini tidak sebanding dengan tindakan pribadi alam laut dewa. Mungkin biji di dalam perut serangga pemakan biji memiliki nilai tertentu. Tapi bagaimana itu bisa masuk ke mata orang yang berkuasa di alam laut dewa? "Ya," Rajayan tersenyum lalu menjelaskan kepada Loseng. "Serangga pemakan biji ini memiliki kemampuan khusus. Dia dapat memotong daun apapun di pohon besar sesuka hati." "Jadi apa?" Loseng masih berkata dengan wajah bingung. Rajayan juga tahu bahwa Loseng akan menanyakan pertanyaan ini dan kemudian melanjutkan penjelasannya kepada Loseng. "Di atas lantai 30 umumnya hanya pejuang hidup dan mati yang akan masuk. Alasannya adalah karena mereka mungkin akan bertemu serangga pemakan biji. Jadi para prajurit di alam hidup dan mati bahkan akan berada dalam bahaya. Dan jika mereka tidak terlalu kuat, umumnya tidak disarankan bagi para pejuang di alam kesengsaraan kekosongan untuk masuk. Pada tingkat 40 hanya Master Alam Laut Dewa yang dapat memasukinya, karena di antara dedaunan di tingkat 40 ada kemungkinan besar bertemu serangga pemakan biji ungu." Rajayan perlahan menjelaskan kepada Loseng. Serangga pemakan biji ungu adalah bentuk dewasa dari serangga pemakan biji hijau dan lebih kuat. Intinya adalah lantai 45 hingga 47, yaitu lantai paling atas, mengandung beberapa biji yang sangat menantang surga. Salah satu biji yang paling penting disebut inti jiwa. Biji jenis ini sangat penting bagi 4 kerajaan dewa utama kami,
dan sebagai batas tertentu itu bisa menjadi hal yang paling penting. Namun, 3 lapisan daun teratas bahkan tidak dapat ditambang oleh yang terkuat di alam laut dewa. Bahkan, master besar alam laut dewa tidak bisa menggali daun bagian atas. Loseng sedikit menyusut. Loseng telah melihat kekuatan alam laut dewa beberapa kali. Yang terbaru adalah ketika Kaisar Perang Dayu mengambil tindakan. Kekuatan pukulannya ditransfer oleh Loseng secara langsung menghancurkan deretan gunung. Bahkan master hebat alam laut dewa dengan kekuatan seperti itu tidak dapat menggali daun bagian atas pohon besar ini. Yang benar-benar membuat Loseng sedikit terkejut. Namun ini adalah rahasia terbuka dari 4 kerajaan dewa utama. Jadi ekspresi wajah beberapa jenius tingkat dewa yang hadir tidak banyak berubah. Sebaliknya, Ho Chen dan Ho Yun-er yang bergegas mendekat menunjukkan keterkejutan pada wajah mereka. Mereka belum pernah menjelajahi laut Tianyu sebelumnya. Meskipun dia tahu 4 alam rahasia, dia tidak tahu apa 4 alam rahasia itu. Master alam laut dewa tidak bisa menggali daun dari tingkat 45 hingga 47. Tapi serangga pemakan jiwa di bawah kakimu Anda ini bisa. Raja Yan tersenyum sedikit lalu berkata, tapi serangga pemakan biji hijau ini biasanya pada aktivitas tingkat 30 dan kecil kemungkinan inti jiwa dapat ditemukan di dalam tubuh. Tetapi setiap kali alam rahasia Kaisar Bulu dibuka, apakah itu serangga pemakan biji hijau atau serangga pemakan biji ungu, mereka pada akhirnya akan dimusnahkan. Sekarang Anda mengerti kan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Yan, Loseng akhirnya mengerti. Ternyata para master besar alam laut dewa tidak bisa menggali 3 daun teratas. Tapi mereka sangat membutuhkan inti jiwa di dalamnya. Mereka tidak bisa menggali daunnya, jadi mereka hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada serangga pemakan biji. Jadi mereka datang ke sini setiap tahun. Di satu sisi, pencariannya adalah untuk mengusir serangga pemakan biji dari pohon mineral. Dan di sisi lain, secara alami untuk menemukan inti jiwa dari tubuh serangga pemakan biji. Tetapi para kaisar perang itu tidak memiliki aturan bahwa orang lain tidak diperbolehkan berburu serangga pemakan biji, kan? Loseng tiba-tiba bertanya. Raja Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Faktanya, prajurit alam kesengsaraan kekosongan biasa tidak dapat menangkap serangga pemakan biji sama sekali. Bahkan jenius tingkat dewa yang berdiri di tingkat pertama, bahkan sekuat Ho Yun-er, monster kecil, hampir tidak dapat menangkap serangga pemakan biji. Dan hanya beberapa master di alam hidup dan mati, dan ahli alam laut dewa berterkemuka, yang mungkin memiliki kesempatan untuk menangkap serangga pemakan biji tersebut. Dan orang-orang kuat di alam hidup dan mati, bahkan orang-orang kuat di alam laut dewa harus bertindak bersama. Jadi mereka tidak akan cukup membosankan untuk menatapkan detail ini. Karena tidak ada peraturan yang mencegah kita menangkap serangga pemakan biji. Mengapa saya tidak bisa menyentuh cacing pemakan biji ini? Loseng tiba-tiba memandang Liu Xiu dengan ringan, tetapi ada cahaya dingin di matanya. Di bawah tatapan tajam Loseng, Liu Xiu hanya bisa gemeteran. Orang ini bahkan tidak takut pada ayahnya. Mengapa dia takut pada pangeran kerajaan dewa? Tapi melihat Loseng menangkap serangga pemakan biji hijau, Liu Xiu sangat enggan. Tapi dia mengancam. Hei, bahkan jika Anda mendapatkan inti jiwa dari serangga pemakan biji ini, saya khawatir Anda tidak akan punya nyali untuk mengambilnya sendiri. Menanggapi peringatan Liu Xiu, Loseng hanya tersenyum tipis, mengetukkan jarinya dengan ringan, dan pedang panjang terlontar dari cincin sumi miliknya. Memegang pedang panjang di tangannya, dia mengarahkan pedang ke arah cacing pemakan biji. Membelah melalui perut. Yang dia pedulikan adalah batu kehidupan di dalam perut cacing pemakan biji. Hanya saja, kekuatan pertahanan sisi serangga pemakan biji sangat mencengangkan. Serangan pedang ini hanya memotong sederet sisi tersebut, dan serangan pedang kedua menembus perut serangga pemakan biji tersebut. Namun nafsu makan serangga pemakan biji ini juga sangat besar.
Setelah perutnya dibelah oleh Loseng, semua jenis biji mengalir keluar dalam sekejap, dan jumlahnya sekitar 2 hingga 300 keping. Ratusan jenius tingkat dewa yang menonton menatap kosong ke arah perut serangga yang terus-menerus mengeluarkan biji. Meskipun banyak biji di dalamnya sangat berharga, yang mereka pedulikan saat ini hanyalah apa yang ada di dalam perut serangga ini. Apakah inti jiwa dapat ditemukan atau tidak? Itu adalah hal penting yang berhubungan dengan 4 kerajaan dewa utama. Bagaimanapun, serangga pemakan biji hijau umumnya jarang berpindah ke puncak pohon penambangan. Bahkan kemungkinan menemukan inti jiwa di dalam perut serangga pemakan biji ungu sangat kecil, apalagi serangga pemakan biji hijau. Tapi kuncinya adalah dalam waktu 1 tahun, bahkan jika beberapa serangga pemakan biji menggali inti jiwa dari daun bagian atas, mereka akan mencernanya setelah menelannya, kecuali sebelum alam rahasia Yuhuang terbuka. Seekor serangga pemakan biji berwarna hijau atau ungu terbang ke kedaunan di atas lantai 45, menggali inti jiwa dan menelannya di dalam perut tanpa sempat mencernanya. Hanya ketika mereka ditangkap oleh orang kuat di alam laut dewa, bisakah mereka memperoleh inti jiwa? Jadi dari sudut pandang ini, inti jiwa ini terlalu berharga. Seringkali sulit untuk mendapatkannya, bahkan 1 inti jiwa dengan membunuh ratusan serangga pemakan biji selama beberapa tahun. Ketika biji di perut serangga pemakan jiwa perlahan mengalir keluar bersama dengan cairan tubuh. Raja Yan juga menunjukkan ekspresi kecewa di matanya, tetapi Loseng tersenyum sedikit. Apa? Tidak ada inti jiwa? Raja Yan mengangguk dan menjawab, tidak. Tapi Loseng tidak terlalu memperhatikan. Di satu sisi, dia tidak tahu peran inti jiwa ini. Di sisi lain, dia sekarang fokus untuk menemukan batu kehidupan mentah. Dia tidak akan terlalu terganggu oleh hal-hal lain. Meskipun tidak ada inti jiwa di dalam perut serangga pemakan biji ini, dia memiliki banyak batu kehidupan mentah. Jadi Loseng sudah puas. Dengan sekejap matanya, dia tersenyum pada Yu Ying di sebelahnya dan berkata, Tolong bantu saya menukar ini. Mata Yu Ying sedikit melebar, tapi dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, kotor sekali. Secara alami, wanita tidak diperbolehkan melakukan kata-kata kotor seperti itu, dan hanya Loseng yang bisa membersihkan biji dari cairan tubuh serangga pemakan biji satu persatu. Setelah Loseng membersihkan bijinya, dia menyerahkannya kepada Yu Ying. Meskipun dia memang sudah mendapatkan banyak batu kehidupan mentah, namun masih jauh dari tujuan Loseng. Bagaimanapun kekuatan hidup Neng Yudi berada di ambang kelelahan. Mungkin satu kehidupan mentah ini dapat menghidupkan kembali Neng Yudi, tetapi tidak dapat membuatnya penuh dengan kekuatan hidup dan kembali ke keadaan semula. Karena menempatkan Neng Yudi dalam situasi seperti itu, hari ini selalu menjadi hal yang sangat memalukan di hati Loseng. Dan dia juga sangat menyalahkan diri sendiri. Jadi semakin banyak batu kehidupan mentah untuk Neng Yudi, semakin baik. Tapi karena tidak ada inti jiwa pada serangga pemakan biji ini, sebagian besar jenius tingkat dewa menunjukkan kekecewaan di wajah mereka. Meskipun Loseng menggali inti jiwa dari tubuh cacing pemakan biji ini, saya khawatir itu tidak akan jatuh ke tangan mereka. Tetapi ketika semua orang melihat Loseng menangkap serangga pemakan biji, mereka tetap tidak bisa membantu, tetapi berharap untuk menggalinya. Setelah membuang tubuh serangga pemakan biji, Loseng dengan penasaran bertanya kepada Raja Yan, mengapa yang disebut inti jiwa ini begitu penting? Meskipun ini bukan rahasia, bahkan para jenius tingkat dewa yang memasuki Laut Suci Tianyu untuk pertama kalinya tampaknya sangat jelas. Tapi Raja Yan memberitahu Loseng dengan singkat dan ringkas. Ingat alam rahasia Tianchen yang saya sebutkan kepada Anda? Loseng sedikit mengangguk. Saat ini banyak master besar alam dewa yang tidak tertarik dengan alam rahasia Yuhuang, alam misterius mimpi, dan alam rahasia kaisar dewa. Satu-satunya hal yang mereka minati adalah alam rahasia Tianchen yang berada di atas 3 alam rahasia utama, di mana klan pembuluh darah naga memiliki hal yang paling kuat, dan bagian yang paling penting adalah di mana telur naga leluhur berada.
Apakah inti jiwa ini ada hubungannya dengan memasuki alam rahasia Tianchen? Lo Sheng terus bertanya. Faktanya kata-kata Raja Yan sudah diberitahukan kepada Lo Sheng. Ya, hanya dengan mendapatkan inti jiwa, Anda dapat memenuhi syarat untuk mengendalikan mayat klan pembuluh darah naga di kuburan alam rahasia Kaisar Dewa. Raja Yan berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar apa yang Raja katakan, mata Lo Sheng tiba-tiba bersinar. Pada saat yang sama, dia merasakan sedikit getaran tiba-tiba melewati pikirannya, dan dia bisa merasakan bahwa itu adalah getaran jiwa King Long. Lo Sheng menyetujui King Long dan mendapatkan telur naga leluhur, tetapi hanya jika ada kesempatan. Hanya saja alam rahasia Tianchen sulit dimasuki, bahkan oleh orang-orang kuat dari alam laut dewa. Dengan kekuatan Lo Sheng saat ini, dia mungkin agak tidak berdaya. Namun laut suci Tianyu ini akan dibuka setiap tahun. Jika Lo Sheng tidak memiliki kesempatan tahun ini, ia hanya perlu mengumpulkan cukup banyak batu kehidupan mentah dan kembali untuk mengisi kembali kekuatan hidup Neng Yudi. Dan dia juga bisa menunggu kesempatan yang tepat untuk datang ke kerajaan dewa. Lagi pula selama bertahun-tahun, 4 kerajaan dewa utama belum mengambil telur naga leluhur dari alam rahasia Tianchen. Dan saya khawatir mereka tidak akan bisa mengambilnya dalam jangka pendek. Jadi sebelum King Long berbicara, Lo Sheng sudah menjawab dalam pikirannya. Jika saya bisa mendapatkan inti jiwa di pohon tambang ini, saya juga akan memasuki alam rahasia Tianchen. Mendengar jawaban Lo Sheng, sedikit kelegaan muncul di wajah King Long. Meskipun itu ada di benak Lo Sheng, dia tidak bisa meminta terlalu banyak kepada Lo Sheng. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih bisa melawan kekuatan besar alam laut dewa itu. Jadi jangan bicara tentang betapa berbahayanya dunia rahasia Tianchen. Karena berurusan dengan kaisar perang itu saja sudah merupakan ujian yang sulit bagi Lo Sheng. Terlebih lagi, Lo Sheng telah menaruh dendam dengan kerajaan Dayu sebelumnya. Jadi King Long dan Naga Merah tidak berkata apa-apa dan menutup mata naga besar mereka dengan tenang. Mereka sebelumnya membantu Lo Sheng memblokir dampak jiwa dari monster kecil itu. Itu juga merupakan kerugian besar bagi mereka, dan mereka perlu istirahat untuk memulihkan jiwa mereka untuk sementara waktu. Adapun mengapa inti jiwa ini diperlukan untuk mengendalikan mayat di alam rahasia Kaisar Dewa, Lo Sheng tidak bertanya lebih jauh. Premis dari semuanya adalah Lo Sheng harus mendapatkan inti jiwa ini, dan jawaban lain tidak peduli. Karena beberapa banyak Lo Sheng tahu, sekarang dia masih harus bergegas untuk menggali batu kasar kehidupan. Setelah Yu Ying mengumpulkan semua biji Lo Sheng, dia meluncurkan babak baru perdagangan untuk banyak prajurit. Kali ini, semua prajurit yang menambang tertarik oleh Lo Sheng. Pasti ada banyak prajurit yang menggali batu mentah kehidupan. Karena Yu Ying cerdik, tentu saja dia akan memanfaatkan kesempatan ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Yan, Lo Sheng terus memasuki tingkat 30 piramida. Lo Sheng awalnya berpikir bahwa semakin tinggi levelnya, semakin besar kemungkinan menemukan batu kehidupan. Namun setelah lama mencari, Lo Sheng sedikit kecewa. Meskipun daun pada tingkat ke-30 lebih sulit digali dibandingkan pada tingkat ke-29, namun jumlah batu kehidupan mentahnya tidak bertambah, bahkan malah sedikit berkurang. Pantas saja, Raja Yan menyarankan agar Lo Sheng menggali di atas lantai 25 dan di bawah lantai 30. Diperkirakan jumlah batu kehidupan mentah di 5 tingkat ini lebih banyak. Tapi masalahnya adalah, Lo Sheng pada dasarnya berkeliaran di sekitar 5 lantai dari lantai 25 hingga lantai 29. Sebagian besar batu kehidupan di dalamnya mungkin digali oleh Lo Sheng sendiri. Dan beberapa di antaranya mungkin jatuh ke tangan prajurit lain. Namun angka tersebut jelas tidak besar. Jadi menurut perkiraan Lo Sheng, jumlah total batu kehidupan mentah di tangan prajurit lain mungkin hanya lebih dari 100. Ditambah dengan batu kehidupan mentah di tangan Lo Sheng, mungkin hanya sekitar 3 hingga 400. Dan jumlah ini adalah jauh dari 1000, seperti yang diharapkan Lo Sheng. Pohon penambangan ini menyerap berbagai biji dari tempat yang tidak diketahui setiap tahunnya, dan digali oleh orang-orang dari 4 kerajaan dewa setiap tahunnya. Pohon itu hanya akan menumbuhkan daun baru tahun depan, yang artinya
Loseng tiba-tiba sampai pada kesimpulan yang menyusahkan. Berdasarkan produksi tahun ini saja, mungkin hanya ada 5 atau 600 batu kehidupan mentah. Berdiri di atas dedaunan besar, hati Loseng membeku. Mungkin dia bisa mengumpulkan batu kehidupan mentah ini untuk menjaga Neng Yudi tetap hidup, tapi dia masih terlalu jauh dari tujuannya. Memikirkan hal ini, Loseng menghela nafas panjang. Meskipun begitu, Loseng tidak punya pilihan selain menggali biji dan mengumpulkan sebanyak mungkin batu kehidupan mentah. Saat Loseng terus menggali, jumlah biji lainnya meningkat, tetapi jumlah batu kehidupan mentah yang tidak bertambah secara signifikan. Dari lantai 30 ke atas, batu kehidupan menjadi semakin langka. Dari 30 hingga 32 tingkat, dia baru saja menggali lapis demi lapis, dan daunnya menjadi semakin kuat. Jadi Loseng hanya bisa terus meminjam lebih banyak kekuatan dari sisik naga. 3 jam kemudian, ketika Loseng keluar lagi, biji berwarna-warni di sekitar Yuying telah menumpuk menjadi bukit setinggi 1 orang. Saat ini, biji di bukit itu bersinar dengan berbagai warna. Ini adalah hasil pemilihan acak Loseng. Jika tidak, jumlah hanya bisa lebih banyak. Tentu saja ada banyak biji yang berharga, tetapi sebagian besar biji tersebut tidak bernilai tinggi. Lagi pula Loseng tidak tahu cara mengidentifikasi biji tersebut, dan dia hanya menggalinya sesuka hati. Namun tumpukan bukit biji ini menarik hampir setengah dari para jenius tingkat dewa untuk menontonnya. Luo Tianxing ini, saya bahkan curiga dia adalah boneka yang tidak tahu bagaimana menjadi lelah. Dengan efisiensi ini saya khawatir, bahkan orang kuat dari alam laut dewa tidak akan sebaik dia, kan? Tahun depan, saya pasti akan menyarankan ayah saya untuk tidak membiarkan dia masuk. Jika ini terus berlanjut, dia akan bisa menggali semua biji di seluruh pohon penambangan. Hei, saya menginginkan batu tempah suci itu, tetapi harga wanita mati itu terlalu tinggi. Dia berkata, jika saya ingin menebusnya, saya harus menukarnya dengan 50 batu kehidupan mentah. Dan benar-benar tidak bisa mendapatkan 50 batu kehidupan mentah. Sekarang banyak jenis tingkat dewa juga sangat rakus, tetapi mereka benar-benar tidak berani mencurinya secara terbuka. Jika tidak, mereka tidak akan Loseng memberikan wajah siapapun. Bahkan Liu Xiu, putra mahkota kerajaan Dayu, tidak ada di matanya. Jika dia benar-benar mencurinya, dia bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri. Tapi efisiensi penambangan Loseng sebenarnya tidak lebih buruk dari kekuatan alam laut dewa. Setelah meminjam kekuatan sisik naga, kekuatannya sebanding dengan beberapa kekuatan alam laut dewa, dan bahkan lebih tinggi dari beberapa kekuatan alam laut dewa. Terlebih lagi, para master besar alam laut dewa itu perlu mengkonsumsi cadangan kekuatan di tubuh mereka sendiri untuk menambang seperti ini. Sementara Loseng secara langsung meminjam kekuatan aliran sisik naga yang stabil. Meskipun kekuatan sisik naga juga akan menjadi dikonsumsi, dengan kekuatan Loseng saat ini, kekuatan sisik naga yang dikonsumsi jauh lebih lambat daripada kecepatan pemulihan yang menunjukkan Loseng memiliki sumber kekuatan yang konstan. Dengan cara ini, siapa yang dapat bersaing dengannya dalam efisiensi penambangan? Namun efisiensi penambangan bukanlah masalahnya, tapi batu kehidupanlah menjadi masalahnya. Yuying, berapa banyak batu kehidupan mentah yang telah ditukar? Loseng berjalan mendekat dan melemparkan biji berwarna-warni ke bukit setinggi manusia. Setidaknya ada 1000 biji yang menumpuk di bukit itu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.